Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Uniska di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, kelas 4F reguler malam alias semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem terdistribusi. Kita akan mendalami apa itu sistem terdistribusi, karakteristik utamanya, serta melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam studi kasus sebuah layanan e-commerce. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep sistem terdistribusi dengan konsep definisi dan karakteristiknya. Secara umum, sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer independen yang saling berkomunikasi melalui jaringan dan tampak bagi pengguna sebagai satu sistem tunggal yang koheren. Artinya, meskipun komponen-komponennya tersebar di mesin-mesin berbeda, pengguna atau aplikasi tidak menyadari distribusi tersebut dan berinteraksi seakan-akan pada satu komputer besar saja. Misalnya, buku Tannenbaum dan Feinstein tahun 2007 menyatakan bahwa a distributed system is a collection of independent computers that appears to its users as a single coherent system. Berdasarkan definisi tersebut, sistem terdistribusi memiliki beberapa ciri pokok atau karakteristik utama sebagai berikut. 1. Komponen otonom dan konkurensi, yaitu setiap node atau komputer dalam sistem bersifat otonom dan berjalan secara serentak. Konkurensi artinya banyak proses atau server yang beroperasi secara paralel tanpa memerlukan proses tunggal bersama. Misalnya, pada sistem web paralel, beberapa server dapat melayani request secara bersamaan. 2. Tidak ada jam global atau no global clock, yaitu tidak ada sumber waktu tunggal yang disinkronkan di seluruh sistem. Karena itu, peristiwa di node berbeda tidak dapat diurutkan secara mutlak berdasarkan waktu fisik. Mekanisme sinkronisasi waktu bersifat sulit dan tidak sempurna di jaringan terdistribusi. 3. Kegagalan independen, yaitu setiap komponen atau node dapat gagal secara independen tanpa secara langsung merusak seluruh sistem. Artinya, jika satu server turun, server lain masih dapat terus beroperasi, yaitu file stop atau crash pada node tertentu tidak melumpuhkan sistem secara keseluruhan. Sistem terdistribusi dirancang toleran terhadap kegagalan sebagian, fault tolerance, dengan replikasi dan pemulihan terkoordinasi. Karakteristik tambahan lainnya yang khas pada sistem terdistribusi meliputi 1. Transparansi, yaitu distribusi komponen di balik layar disembunyikan dari pengguna. Sistem menyajikan antarmuka tunggal yang konsisten, sehingga perbedaan lokasi, platform, atau heterogenitas hardware tidak tampak bagi pengguna. Sebagai contoh, pengguna tidak perlu tahu di server mana data tersimpan. Semuanya tampak seperti satu lingkungan komputasi terpadu. 2. Skalabilitas atau scale out, yaitu sistem dapat diperbesar dengan mudah baik secara horizontal atau menambah lebih banyak node atau mesin maupun vertikal. Tannenbaum mencatat bahwa sistem terdistribusi idealnya mudah diskalakan. Misalnya, beban kerja tinggi dapat diatasi dengan menambah server baru tanpa merombak desain sistem. 3. Ketersediaan dan toleransi kesalahan, yaitu karena bersifat terdistribusi, sistem cenderung selalu tersedia atau continuous availability, meskipun sebagian komponen sedang offline atau diperbaiki. Contoh,
Sistem e-banking tetap melayani meski salah satu pusat data mengalami mati listrik, asalkan ada replikasi data pada node lain. 4. Heterogenitas. Komponen dapat menggunakan berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, atau jaringan. Tidak ada asumsi tunggal mengenai tipe komputer atau OS yang digunakan. Misalnya, di satu sistem terdistribusi bisa terdapat server Linux, Windows, dan perangkat mobile secara bersamaan. 5. Berbagi sumber daya atau resource sharing, yaitu sistem dirancang agar sumber daya seperti file, printer, database, perangkat keras, dan lainnya dapat diakses bersama dari beberapa node. Hal ini meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas penggunaan sumber daya komputasi. 6. Pengurutan pesan atau ordered delivery, yaitu banyak aplikasi terdistribusi memerlukan jaminan pengurutan tertentu pada pesan antar proses. Contohnya, jaminan FIFO atau first in first out, atau jaminan kausalitas mencegah penerima memproses pesan dalam urutan yang melanggar logika aplikasi. Sistem dapat menerapkan protokol pengiriman terurut terdiri dari sekuensial, kausal, atau total ordering untuk menjaga konsistensi step antar node. Karakteristik-karakteristik ini saling berinteraksi untuk memungkinkan sistem terdistribusi berfungsi dengan baik. Coulouris dan kawan-kawan tahun 2007 merangkum 3 ciri terutama, yaitu concurrency of components, lack of a global clock, and independent failures of components, yang artinya konkurensi komponen, kurangnya jam global, dan kegagalan komponen yang independen yang sudah tercantum di atas. Sementara Tenenbaum and Van Steen menekankan ketersembunyian lokasi dan heterogenitas serta kemudahan ekspansi dan ketersediaan tinggi sebagai aspek penting lain. Selanjutnya, contoh nyata penerapan sistem terdistribusi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sistem komputasi modern adalah terdistribusi. Contoh nyata antara lain: 1. Lab Wide Web atau WWW, yaitu jaringan global mesin pencari dan situs web, misalnya Google, Wikipedia, adalah sistem terdistribusi besar. Ribuan server di berbagai pusat data bekerja bersama melayani permintaan pencarian atau halaman web, tetapi bagi pengguna terlihat seperti satu layanan terpadu. Sistem ini menampilkan transparansi dan reliabilitas. Meskipun sebagian server down, mesin pencari tetap berfungsi, yang khas sistem terdistribusi. 2. E-commerce atau belanja online, yaitu platform belanja daring besar seperti Amazon, Tokopedia, atau Bukalapak, menggunakan arsitektur terdistribusi. Basis data produk, sistem pembayaran, dan server aplikasi di-host di banyak komputer atau node. Ketika pengguna mengakses, misalnya katalog produk, request dapat diproses oleh salah satu dari banyak server aplikasi secara bersamaan atau konkurensi. Jika salah satu server aplikasi atau database mengalami masalah, server lain akan mengambil alih, sehingga toko tetap beroperasi. Pola inilah yang memenuhi definisi sistem terdistribusi. 3. Banking atau ATM, yaitu jaringan ATM dan teller perbankan memanfaatkan sistem terdistribusi. Setiap ATM adalah node yang terhubung ke server pusat secara distributed. Ketika kita menarik uang, transaksi diverifikasi oleh server bank di belakang layar. Banyak server backup memastikan konsistensi data rekening walaupun terjadi kegagalan pada satu mesin. 4. Sistem penyimpanan cloud, yaitu layanan seperti Google Drive atau Dropbox menyimpan data pengguna di banyak server. Berkas dipecah dan digandakan atau replicated di lokasi berbeda. Ini menjamin data bisa diakses atau kesediaan tinggi meski sebagian server mati, dan mengoptimalkan performa bagi pengguna di berbagai wilayah. 5. Sistem permainan online dan streaming,
yaitu game multiplayer massal, misalnya game online mobile, atau layanan video streaming seperti Netflix, YouTube. Mendistribusikan beban melalui banyak server dan CDN atau Content Delivery Network. Server-server tersebut berbagi data pemain atau konten dalam koordinasi, mencerminkan karakteristik konkurensi, replikasi, dan skalabilitas dari sistem terdistribusi. Semua contoh di atas dikategorikan sebagai sistem terdistribusi karena mereka terdiri dari banyak komputer yang saling berkoordinasi melalui jaringan namun menyajikan layanan terpadu kepada pengguna. Ciri-ciri seperti sumber daya bersama, keandalan melalui redundansi, dan komunikasi berbasis pesan memperkuat identifikasi mereka sebagai sistem terdistribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep tentang strategi mendeteksi dan memulihkan kegagalan dalam layanan e-commerce terdistribusi. Layanan e-commerce yang menggunakan arsitektur terdistribusi di beberapa server memiliki tantangan dalam mendeteksi dan memulihkan dari kegagalan. Strategi untuk mendeteksi kegagalan dalam sistem terdistribusi yang kompleks melibatkan kombinasi berbagai teknik. 1. Heartbeating atau detak jantung. Terdiri dari A. Setiap server atau proses secara berkala mengirimkan pesan heartbeat ke server lain atau monitor pusat untuk menunjukkan bahwa ia masih aktif dan berfungsi. B. Jika monitor tidak menerima heartbeat dari server dalam jangka waktu tertentu, itu menandakan kemungkinan kegagalan. C. Contoh, server katalog produk mengirimkan heartbeat ke load balancer. Jika load balancer berhenti menerima heartbeat, ia akan menandai server tersebut sebagai tidak sehat dan mengalihkannya dari rotasi. 2. Monitoring dan logging. Terdiri dari A. Pemantauan metrik, yaitu mengumpulkan dan menganalisis metrik kinerja dari setiap server dan layanan, misalnya penggunaan CPU, memori, I/O disk, latensi jaringan, jumlah permintaan yang berhasil atau gagal, kode respon HTTP. Perubahan mendadak atau nilai yang di luar ambang batas dapat mengindikasikan masalah. B. Log aggregation, yaitu mengumpulkan log dari semua server ke dalam satu sistem terpusat, misalnya ILK Stack, Elasticsearch, Logstash, Kibana, atau Splunk. Analisis log dapat mengungkapkan error, exception, atau pola mencurigakan yang mengindikasikan kegagalan. C. Contoh, lonjakan error 500 di log dari server pembayaran bisa berarti ada masalah dengan layanan pembayaran. 3. Health checks atau pemeriksaan kesehatan. Terdiri dari A. Aplikasi itu sendiri mengekspos endpoint, misalnya /health atau /status, yang dapat diakses oleh load balancer atau sistem orkestrasi seperti Kubernetes. B. Endpoint ini akan menjalankan serangkaian tes internal untuk memeriksa kesehatan layanan, seperti koneksi ke database, layanan eksternal, atau antrean pesan. C. Contoh, load balancer secara berkala memanggil /health pada setiap instance server e-commerce. Jika endpoint mengembalikan status down, instance tersebut akan dihapus dari kumpulan server yang melayani permintaan. 4. Distributed tracing terdiri dari A. Melacak perjalanan permintaan pengguna saat melintasi berbagai layanan mikro dalam sistem terdistribusi. Setiap segmen dari jalur permintaan diberi ID korelasi. B. Ini memungkinkan identifikasi bottleneck
atau titik kegagalan di seluruh rantai layanan. C. Contoh, ketika pengguna menambahkan item ke keranjang belanja, trace akan menunjukkan waktu yang dihabiskan di layanan keranjang, layanan inventory, dan layanan autentikasi. Jika layanan inventory lambat atau gagal, itu akan terlihat di trace. 5. Circuit breaker pattern terdiri dari A. Pola desain ini mencegah aplikasi terus-menerus mencoba memanggil layanan yang gagal. B. Jika suatu layanan mengalami kegagalan berulang kali, circuit breaker akan membuka sirkuit dan panggilan berikutnya ke layanan tersebut akan gagal dengan cepat tanpa mencoba menghubungi layanan yang sebenarnya. Ini mencegah cascading failures atau kegagalan berantai. C. Contoh, layanan pemesanan akan membuka circuit breaker ke layanan pembayaran jika layanan pembayaran mengalami banyak timeout berturut-turut. Permintaan pembayaran akan langsung gagal atau beralih ke jalur alternatif, misalnya pembayaran tertunda, tanpa mencoba menghubungi layanan pembayaran yang sedang down. Selanjutnya, untuk membantu memulihkan sistem dari kegagalan, mekanisme checkpointing dan recovery. Checkpointing dan recovery adalah teknik penting untuk memulihkan sistem dari kegagalan dan memastikan ketersediaan dan konsistensi data. Pertama, checkpointing. Checkpointing adalah proses menyimpan state atau keadaan sistem pada titik waktu tertentu ke penyimpanan yang persisten, misalnya disk atau database. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan jumlah pekerjaan yang harus diulang setelah kegagalan. Bagaimana cara kerjanya? 1. Secara berkala atau setelah sejumlah operasi tertentu, sistem akan mengambil yang disebut snapshot dari keadaan internalnya, termasuk data dalam memori, status transaksi, dan variabel penting lainnya. 2. Snapshot ini kemudian disimpan ke lokasi yang aman dan persisten. 3. Ada beberapa jenis checkpointing. A. Global checkpointing, yaitu seluruh sistem berhenti sejenak dan semua proses menyimpan state mereka secara bersamaan. Ini menyederhanakan recovery, tetapi bisa menyebabkan downtime. B. Distributed checkpointing, yaitu proses-proses mengambil checkpoint secara independen dan kemudian protokol koordinasi memastikan bahwa semua checkpoint tersebut konsisten satu sama lain. Snapshot global yang koheren. Contoh dalam e-commerce, yaitu masih cara kerjanya meminimalkan jumlah pekerjaan yang harus diulang setelah kegagalan. Pertama, setiap kali transaksi pembayaran berhasil diproses dan status pesanan diperbarui, sistem dapat mencatat yang disebut checkpoint dari status transaksi tersebut ke database. Ini memastikan bahwa meskipun server pembayaran crash, informasi penting tentang transaksi tidak hilang. Kedua, dalam sistem manajemen inventory, setelah sejumlah besar pembaruan stok, state inventory dapat di-checkpoint ke disk. Selanjutnya untuk membantu memulihkan sistem dari kegagalan. Recovery. Recovery adalah proses mengembalikan sistem ke keadaan yang konsisten dan dapat beroperasi setelah kegagalan, menggunakan checkpoint yang telah disimpan dan log transaksi. Bagaimana cara kerjanya? 1. Deteksi kegagalan, yaitu sistem mendeteksi bahwa terjadi kegagalan, misalnya server crash, proses mati. 2. Identifikasi checkpoint terakhir, yaitu sistem menemukan checkpoint terakhir yang berhasil dan konsisten yang disimpan sebelum kegagalan. 3. Rollback, yaitu sistem memuat kembali state dari checkpoint terakhir tersebut. Ini mengembalikan sistem ke keadaan yang diketahui baik. 4. Redo logging atau transaction log, yaitu setelah rollback ke checkpoint, sistem akan memutar ulang atau redo operasi-operasi yang tercatat dalam log transaksi
yang terjadi setelah checkpoint tersebut. Log transaksi mencatat setiap perubahan data pada redo logging atau transaction log, yaitu setelah rollback ke checkpoint, sistem akan memutar ulang atau redo operasi-operasi yang tercatat dalam log transaksi yang terjadi setelah checkpoint tersebut. Log transaksi mencatat setiap perubahan data yang dilakukan oleh sistem. Ini memastikan bahwa semua transaksi yang berhasil diselesaikan setelah checkpoint terakhir juga diterapkan kembali. Operasi yang belum sempat dicatat dalam log atau yang sedang berlangsung saat kegagalan terjadi mungkin perlu dibatalkan atau undo jika mekanisme two-phase commit atau sejenisnya tidak diterapkan sepenuhnya. Bagaimana checkpointing dan recovery membantu memulihkan sistem dari kegagalan dalam e-commerce? Bayangkan layanan e-commerce sedang memproses ribuan pesanan seperti skenario 1, yaitu server pemrosesan pesanan crash. A. Tanpa checkpointing dan recovery, semua pesanan yang sedang diproses di server tersebut akan hilang atau berada dalam keadaan tidak konsisten. Pelanggan akan mendapatkan pesan error atau pesanan mereka tidak pernah sampai. B. Dengan checkpointing dan recovery, yaitu sistem secara berkala menyimpan status pesanan, misalnya setelah pembayaran berhasil atau setelah inventory dikurangi. Ketika server crash, server pengganti akan mengambil checkpoint terakhir dari pesanan-pesanan tersebut. Kemudian melalui log transaksi, sistem dapat memutar ulang operasi yang terjadi setelah checkpoint tersebut, seperti pembaruan status pengiriman, memastikan bahwa hanya minimal pekerjaan yang hilang atau perlu diulang. Ini mengurangi dampak downtime dan mempertahankan integritas data pesanan. Skenario 2, yaitu database inventory mengalami kerusakan data. C. Jika database mengalami kerusakan, data inventory bisa menjadi tidak konsisten, misalnya jumlah stok yang salah. D. Dengan checkpointing dan recovery, yaitu database secara teratur membuat checkpoint atau snapshot atau backup. Jika terjadi kerusakan, database dapat dipulihkan ke snapshot yang terakhir bersih, dan kemudian transaksi log setelah snapshot tersebut dapat diulang untuk mengembalikan database ke keadaan yang paling mutakhir dan konsisten sebelum kerusakan. Ini meminimalkan kehilangan data stok dan memastikan bahwa pelanggan tidak memesan barang yang sebenarnya sudah habis. Singkatnya, checkpointing meminimalkan jumlah data atau transaksi yang hilang, sementara recovery menggunakan checkpoint tersebut bersama dengan log transaksi untuk mengembalikan sistem ke keadaan yang konsisten dan operasional secepat mungkin, meminimalkan waktu henti dan mempertahankan integritas data yang krusial dalam layanan e-commerce. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sistem terdistribusi merupakan fondasi penting dalam dunia komputasi modern, dengan karakteristik utama seperti konkurensi, ketiadaan clock global tunggal, dan kegagalan komponen yang independen. Sistem ini memungkinkan skalabilitas, keandalan, dan transparansi yang tinggi. Contoh nyata seperti internet menunjukkan bagaimana sistem terdistribusi menghubungkan jutaan perangkat untuk beroperasi sebagai satu kesatuan. Namun, kompleksitas arsitektur terdistribusi membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal deteksi dan pemulihan dari kegagalan. Strategi seperti heart beating, monitoring, health check, distributed tracing, dan circuit breaker pattern menjadi krusial untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Lebih lanjut, mekanisme checkpointing dan recovery berfungsi sebagai jaring pengaman, memastikan bahwa sistem dapat kembali beroperasi dengan cepat dan data tetap konsisten setelah terjadi failure, seperti yang vital dalam operasional layanan e-commerce. Memahami prinsip-prinsip ini sangat penting untuk merancang dan mengelola sistem yang robust dan efisien di era digital saat ini.